Boleh, mau mulai? Tunggu. Aku tak coba sambung ke YouTube. Nanti kalau udah sampai angka 3, langsung Rahmi mulai ya. Oke. Pasti hitung 1, 2, 3, gitu mulai nanti ya. Angkat video ya sih. Oke, nggak bisa itunya aksesnya, nanti di-upload aja yang YouTube-nya, nggak streamingnya nggak bisa. Berarti kita mulai aja. Oke, 1, 2, 3, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam literasi. Selamat bergabung, saya ucapkan kepada teman-teman semua. Izinkan saya menyapa seluruh peserta kongko sore hari ini. Para anggota Dewan Perpustakaan, saya lihat ada Bang Win, Ketua DPJ sekaligus host acara, Bang Suhi, kemudian Mbak Linda Kristanti, beberapa nama teman-teman nih yang setia mengikuti acara kongko sore dari awal sampai hari ini. Ada Pak Yopi, ada teman-teman TBM, kemudian teman-teman pustakawan diskursif, maupun teman-teman yang mungkin baru gabung dengan kami hari ini. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Di tengah masa transisi menghadapi new normal ini, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan lahir dan batin, sehingga kita dapat beraktivitas dengan baik, dengan aman dan selamat, baik yang beraktivitas dari rumah maupun dari luar rumah. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman semua kami ucapkan sudah bergabung di tengah-tengah aktivitas masing-masing, mungkin baik yang melalui Zoom meeting maupun channel YouTube Perkumpulan Literasi Indonesia. Sore hari ini kita berkumpul secara virtual untuk ngobrol di acara Kongko Sore bareng anggota Dewan Perpustakaan Jakarta. Perkenalkan, saya Rahmi Amini, pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, yang insya Allah akan memandu acara ini sampai dengan pukul 17.30 nanti. Acara Kongko Sore bareng anggota Dewan Perpustakaan Jakarta ini merupakan hasil kerjasama antara Dewan Perpustakaan Jakarta dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan untuk menyambut hari ulang tahun Provinsi DKI Jakarta yang ke-493. Kegiatan ini berisikan 15 rangkaian acara yang diisi oleh para anggota Dewan Perpustakaan Jakarta dan sudah dilaksanakan sejak tanggal 6 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni nanti. Untuk puncak acara kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2020 yang informasi lebih lanjutnya akan diinformasikan oleh panitia dari Dewan Perpustakaan Jakarta. Sebelumnya, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Dewan Perpustakaan Jakarta. Jadi Dewan Perpustakaan Jakarta ini beranggotakan 15 orang pegiat literasi dari berbagai perwakilan atau unsur yang dipilih melalui proses seleksi untuk masa jabatan 3 tahun.
Jadi Dewan Perpustakaan Jakarta ini memiliki tugas dan fungsi, antara lain memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan yang sebenarnya penting untuk keberlangsungan perpustakaan, literasi, dan kegemaran membaca di Provinsi DKI Jakarta. Nah, bicara soal minat dan kegemaran membaca, beberapa dari kita mungkin jadi lebih banyak membaca di masa pandemik ini untuk mengisi waktu, entah itu buku bacaan tercetak atau buku digital, atau mungkin membaca informasi dan berita di portal media online, sosial media seperti Twitter dan Instagram. Nah, di era digital saat ini, sepertinya nggak bisa dibungkiri bahwa kemudahan dan kecepatan kita untuk mengakses dan mendapatkan informasi itu sangat mudah gitu, dan seringkali informasi itu berupa tulisan yang ringkas dan mengutamakan kekinian atau keupdateannya aja gitu. Tapi sebenarnya seperti apa sih penulisan berita yang baik dan benar gitu? Bisa dibilang mungkin sesuai dengan ilmu jurnalistiknya itu kayak gimana sih? Dan di dunia jurnalistik mungkin sudah dikenal ada salah satu gaya penulisan, yaitu penulisan feature. Bagi orang awam yang mungkin tidak menggeluti dunia jurnalistik seperti saya, mungkin akan bertanya-tanya seperti apa sih penulisan ala feature ini, selain untuk penulisan berita, untuk apa lagi penulisan feature ini, dan bagaimana menulis feature yang baik. Bagaimana juga penulisan fitur ini mungkin dapat berperan untuk kita bagi kompetensi pustakawan misalnya, atau memajukan perpustakaan dan minat baca masyarakat. Nah, sore hari ini yang merupakan rangkaian acara Kongko Sore Bareng Anggota Dewan Perpustakaan Jakarta yang ke-10, kita akan membahas tema menulis ala fitur. Pembahasan tadi akan didiskusikan lebih dalam lagi bersama narasumber ahli kita yang sudah hadir bersama kita. Beliau merupakan seorang wartawan senior berprestasi yang sudah lama berkecimpung di dunia jurnalistik dan literasi, yaitu Bang Muhammad Tulhirawi atau biasa dipanggil Bang Tulhi. Sorry Bang Tulhi. Jadi saya mencoba mengenalkan Bang Tulhi lebih dalam lagi. Jadi beliau ini lulusan dari jurusan Ilmu Politik Fisik Universitas Indonesia yang sudah mengabdikan diri sebagai jurnalis di Kompas Gramedia sejak tahun 1996 sampai dengan 2012 dengan posisi terakhir sebagai managing editor di majalah Intisari. Kemudian beliau memutuskan untuk pensiun dini pada tahun 2012 dan kemudian aktif menjadi konsultan di berbagai media online, menulis ratusan artikel dan berita di media cetak maupun media online. Selain itu, beliau juga menulis dan menjadi editor sejumlah buku. Kemudian beliau juga mengabdikan dirinya menjadi pejabat publik, mendarmabaktikan ilmu dan pengalaman jurnalistiknya kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan atau workshop tentang jurnalistik seperti yang akan kita ikuti sore hari ini. Kemudian beliau juga ternyata pernah menjadi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia DKI Jakarta dan pernah menjadi ketua Forum Jurnalis Betawi. Beberapa kali beliau mendapatkan penghargaan di bidang jurnalistik seperti juara pertama lomba penulisan antar wartawan beberapa tahun dan beberapa lomba lainnya. Hingga saat ini beliau aktif di berbagai organisasi seperti Gerakan Kebangkitan Betawi, Lembaga Kebudayaan Betawi, menjadi wakil ketua di LTN Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, kemudian di Badan Koordinasi Mubalik se-Indonesia, saat ini juga menjadi staf ahli Dewan Pengawas Perpumda Pasar Jaya, dan Bang Tulhi ini juga salah satu dari 15 anggota Dewan Perpustakaan Jakarta dari perwakilan atau unsur tokoh pers untuk masa bakti tahun 2019 sampai 2022. Assalamualaikum Bang Tulhi. Sehat Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sibukan sekarang apa nih Bang?
Ya, masih dibantu sebagai staf ahli di Dewas Pasar Jaya dan nulis-nulis aja, Rahmi. Nulis-nulis. Masih seminar-seminar online ya? Kemarin ngeliat di seminar sebelah. Banyak Zoom sekarang ya, jadi alhamdulillah Iya, jadi bisa sharing ilmu di banyak platform kan. iya, alhamdulillah. Nanti kita mau diskusi tentang menulis encer ala fitur ya, Bang. Ya. Kemudian akan ada paparan dari Bang Sulhi. Mungkin sekalian sharing-sharing pengalaman jurnalistik Bang Sulhi yang udah puluhan tahun di bidang jurnalistik. Kemudian ya suka duka, tips dan trik penulisannya kayak gitu ya, Bang ya. Ya. Oke. Mungkin sebelum pemaparan dari Bang Sulhi, saya mau menginformasikan beberapa hal dulu. Jadi untuk hari ini kita akan ada 2 sesi. Sesi pertama nanti Bang Sulhi memaparkan materinya dan sharing tentang menulis encer ala fitur. Kemudian selama Bang Sulhi berbicara, dimohon kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan audionya supaya kita semua bisa fokus menyimak penyampaian Bang Sulhi dengan baik. Kemudian di sesi kedua, kami akan memberikan kesempatan bagi teman-teman semua untuk berdiskusi dan melakukan tanya jawab. Nanti teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand atau menggunakan fitur raise hand, dan kami akan memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk mengaktifkan audionya dan menyampaikan secara langsung tanggapan maupun pertanyaannya. Atau teman-teman juga bisa menuliskan tanggapan dan pertanyaannya melalui kolom chat untuk nanti dibacakan. Nanti kami juga akan membagikan 3 hadiah menarik untuk 3 penanya terbaik. Nanti kita pilih bareng-bareng ya, Bang Sulhi ya. 3 penanya terbaik dapat hadiah. Jadi jangan lupa disiapkan pertanyaannya, dicantumkan juga nomor handphonenya yang bisa dihubungi supaya nanti pihak panitia bisa menghubungi teman-teman. Gitu. Oke, gimana Bang Sulhi? Udah siap? Insya Allah siap. Oke, baik. Kalau begitu, waktu dan tempat saya persilakan Bang Sulhi untuk menyampaikan materi. Terima kasih Mbak Rahmi, moderator yang baik hati dan tidak sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Mbak dan Mas, saya panggil Mbak dan Mas ya, karena saya lihat usianya nggak jauh kebanyakan sama saya. Saya ingin menyapa ada Ketua DPJ, Mas Win di sini, ada juga rekan kolega dari anggota DPJ, Pak Adi Pranajaya, Mbak Linda, terus ada senior saya di UI, Bang Juhdi Sarif, ada di sini juga aktivis sekaligus penulis Betawi, Poiyah, yang pemilik poiyah.com, ramai kelihatannya ini. Alhamdulillah. Mas dan Mbak, jamaah Zoom sekalian, membaca, menulis, dan berdiskusi adalah bagian dari tradisi intelektual yang menurut saya tidak terpisahkan. Dari tradisi ini kemudian lahir karya-karya keren, karya-karya yang cemerlang gitu. Bahkan perpustakaan gitu ya. Jadi tradisi yang melahirkan perpustakaan juga dari tradisi intelektual. Sebuah akun Twitter, saya ingat sebuah akun Twitter pernah membuat kuis dengan pertanyaan singkat, menulis atau membaca gitu. Menulis atau membaca, dan ternyata yang memilih membaca 2 kali lebih banyak dari yang memilih menulis. Apakah ini artinya membaca lebih penting dari menulis? Saya kira nggak begitu ya. Mungkin karena effort membaca tidak sebesar usaha untuk menulis. Dan membaca dapat dilakukan di mana saja. Saat ini bahkan dengan buku elektronik bikinan Amazon, Kindle, membaca dapat dilakukan juga di kolam renang, karena Kindle yang terakhir
versi terakhir sudah tahan air, kedap air gitu. Membaca tanpa menulis ibarat rumah tanpa atap. Jadi bayangin punya rumah tanpa genteng, hujan ya banjir di dalam, panas juga kita kepanasan gitu ya. Kebocoran terus jadi membaca tanpa menulis ibarat rumah tanpa atap menurut saya. Mas dan Mbak jemaah Zoom sekalian, izinkan dalam kesempatan sore ini saya mempromosikan kaitan dengan menulis sebagai salah satu tradisi intelektual, pendekatan dalam menulis yang biasa disebut sebagai feature. Kalau tadi Mbak Rahmi sebut feature banyak digunakan di dunia jurnalistik, mungkin betul, tapi sebetulnya bukan monopoli dunia jurnalistik, karena feature kalau kita perluas itu bisa jadi buku, sebuah bunga rampai begitu. Kurang lebih setengah jam ke depan saya akan sharing apa yang saya ketahui soal feature. Setelah itu kita harapkan ada diskusi atau juga sharing pengalaman dari teman-teman penulis yang saya lihat hadir banyak juga di sini, teman-teman penulis, sehingga pemahaman dan pengetahuan kita soal feature sama-sama menguat. Karena ini sifatnya acara kongko, jadi bukan workshop, apalagi kuliah. Kita sama-sama diskusi ya, dan nggak perlu juga memfoto slide, karena nanti di akhir diskusi, Mbak Rahmi akan men-share materi saya di chatbot. Ya, bukan begitu Mbak Rahmi? Oke, siap. Oke. Mulai saya akan share. Oke. Kalau ditanya apa itu feature, biasanya saya kasih definisi ini. Dari Reuters Handbook of Journalism, ada insight di situ, ada insight, ada trend, ada isu, ada juga personality, dan sifatnya mencerahkan pembaca tentang isu atau trend gitu ya. Agak rumit kalau dibaca definisi ala Reuters Handbook ini agak rumit. Jadi saya punya definisi sendiri nanti setelah slide ini, saya punya definisi sendiri yang lebih ringan, lebih enteng gitu. Di mana posisi feature dalam khasanah dunia tulis menulis? Kalau kita baca bukunya Pak Goris Karaf zaman dulu, jadi zaman masih mahasiswa, tulisan berdasarkan tujuannya kan ada eksposisi, ada deskripsi, ada persuasi, ada narasi, ada argumentasi ya. Tapi kita juga menemukan bentuk pemisahan lain, ada fiksi, ada non-fiksi. Dan dalam praktek, baik di media maupun di buku-buku yang beredar, kita juga melihat ada bentuk tulisan jurnal, ada bentuk resensi, ada obituari, ada esai, ada investigasi, bahkan puisi, autobiografi, termasuk feature. Apa keistimewaan feature sehingga saya promosikan sore ini? Feature adalah kalau ibarat makanan, dia slow food yang gizinya lebih banyak dibanding makanan fast food atau bentuk tulisan lain. Kita bandingkan dengan news misalnya, yang news dengan hard news yang hanya menulis hal-hal yang penting. Tapi dalam feature bukan hanya hal yang penting, tapi juga hal yang menarik. Menarik buat apa? Menarik karena apa yang kita tulis berdekatan dengan permasalahan masyarakat. Jadi ibarat makanan, tulisan yang lain
kebanyakan sifatnya fast food. Cepat selesai, cepat ditulis, cepat juga selesai dibaca. Dan gizinya tidak sebanyak feature yang lebih kaya. Nah, itu saya bandingkan dengan fast food dan slow food. Apalagi yang bisa kita ibaratkan feature. Feature adalah tulisan yang menyenangkan, membuat emosi kita teraduk-aduk. Di tulisan feature, kita bisa tertawa terbahak-bahak. Tapi juga menangis begitu. Saya pernah membuat feature di media tempat saya bekerja dulu di Intisari tentang keluarga pemulung di Bantar Gebang. Ternyata di balik bayangan kita tentang profesi pemulung yang mungkin kekurangan duit dan sejenisnya begitu. Banyak hal yang menyenangkan, banyak hal yang membuat mereka bisa sebagai keluarga menikmati profesi pemulung itu. Gitu. Sepintas kita lihat itu profesi yang kotor, jorok, dan sejenisnya. Tapi mereka bisa menikmati itu. Banyak keluarga pemulung di Bantar Gebang yang kemudian menginspirasi teman-teman kuliahnya, membantu teman kuliahnya untuk lulus, dan si teman nggak tahu bahwa dia anak pemulung gitu loh. Dari segi personality, bahkan dari segi kecerdasan, IQ dan EQ, nggak ada yang nyangka kalau yang bersangkutan anak pemulung. Tapi itu terjadi. Artinya keluarga pemulung itu juga bisa mendidik anak hingga ke level yang tinggi begitu, yang nggak kita bisa bayangkan sebelumnya. Ini sebuah bahan yang menarik, dan tulisan itu menang ketika saya ikutkan ke dalam lomba penulisan antar wartawan. Feature juga jenis tulisan yang ibarat saya gambarkan di sini adalah penari di udara itu bisa meliuk-liuk dengan bebas tanpa ada batasan. Dengan kreativitas apapun, dengan ide apapun, jenis tulisan feature akan nyambung. Jadi nggak ada batasan, dia harus bungkuk, harus membungkuk, harus melompat, dia bebas dengan berbagai gaya. Ini saya simbolkan sebagai penari di udara. Kita bayangkan dulu. Kita bayangkan sebelum sampai ke definisi yang nanti akan saya sampaikan soal feature, kita bayangin dulu apa yang dibaca oleh pembaca feature dari tulisan jenis feature. Yaitu dia akan seperti penumpang pesawat terbang, ada proses persiapan, ada brief gitu. Kemudian dia bayar pajak, lalu take off, lalu ada announcement untuk kedatangan pesawat, lalu pesawat mendarat, penumpang pulang. Jadi ada proses yang pembaca akan lalui seperti seorang penumpang pesawat terbang. Dan jika penulis feature bisa menuliskan dengan bagus, cara bertutur dengan yang bagus juga, penumpang akan merasa smooth, seperti juga pembaca akan merasa smooth. Dia akan membaca dari awal sampai ke tengah, nggak terasa, nggak ada jet, nggak ada lag gitu, nggak ada tiba-tiba pesawat turun, gitu kan, yang membuat kita kaget, nggak ada juga lag di tulisan itu. Jadi smooth dari awal, dari depan, dari lead sampai ke tengah, sampai ke akhir. Itulah salah satu ciri feature. Jadi, apa sebetulnya feature? Kalau menurut saya, feature adalah tulisan dengan pengayaan yang tak terikat waktu.
ada kata pengayaan di sini. Jadi bukan hanya sekedar menulis atau memperpanjang berita atau memperpanjang opini, memperpanjang esai, tapi ada pengayaan. Apa pengayaannya? Pengayaannya adalah kreativitas tak terbatas. Ada data, ada fakta, bisa juga anekdot, bahkan puisi di dalam sebuah tulisan feature. Ada quote, ada dialog, ada pantun, macam-macam bisa masuk ke feature. Itu bentuk pengayaannya. Yang tak terikat waktu, timeless. Kebanyakan ide membuat feature berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sifatnya tren, isu yang berulang. Jadi bukan isu yang terlalu aktual gitu. Makanya tak terikat waktu. Dan dengan pembahasan yang kreativitasnya tak terbatas, feature menjadi tulisan yang bisa dibaca kapanpun. Tulisan yang dibuat dengan gaya feature tahun 2016 tentang banjir misalnya, sejarah banjir di Jakarta, itu kan bisa dibaca lagi tahun 2017, 2018, 2019, sampai sekarang 2020. Nggak akan basi terasa. Jadi tulisan dengan pengayaan yang tak terikat waktu, mengajak pembaca untuk melihat, meraba, membaui, mendengar, merasakan, dan bertafakur. Bertafakur terakhir berpikir. Di ujung tulisan feature, pembaca akan berpikir, oh iya, betul juga ternyata. Ternyata begini permasalahannya. Berarti harus ada solusi. Solusinya apa? Membuat orang berpikir begitu. Jadi melihat, kita membawa pembaca untuk melihat, meraba, membaui, mendengar, merasakan, dan bertafakur. Tapi nggak ada di sana judgement bahwa penulis menjudge satu persoalan menurut opini dia, nggak ada opini pribadi yang masuk. Jadi, pembaca akan menikmati storytelling yang ada, menikmati tuturan yang ada, dan membiarkan pembaca menilai sendiri apa yang sebetulnya terjadi. Itu yang bertafakur di belakang. Style, apa style feature? Dengan kreativitas tak terbatas, feature bisa membuat, tadi saya sudah bilang, ada data, ada fakta, ada anekdot, puisi, quote, dialog, dan macam-macam lagi. Salah satu style feature juga imajinatif. Bukan mengarang bebas, tapi imajinatif di sini, kreativitasnya itu bisa juga imajiner gitu. Gak harus nyata. Feature soal robot di tahun 2025 itu imajinatif pasti, nah belum terjadi. Kreativitas sampai ke masa depan pun dimungkinkan dalam feature. Kemudian penulis hadir. Dalam feature, orang penulis memasukkan opini, tapi bukan opini tentang hal yang dia tulis, tapi kehadiran dia di situ. Ketakutan dia misalnya. Saya pernah menulis tentang jalan-jalan ke sebuah hutan mangrove di Denpasar yang dipenuhi juga oleh binatang-binatang khas hutan mangrove ya, termasuk komodo ya. Jadi saya termasuk takut komodo. Setiap beberapa langkah pasti ada komodo lewat. Di tiap tikungan mangrove ada komodo lewat gitu. Di situ saya ekspresikan ketakutan saya pada komodo di tulisan. Dan ternyata pembaca suka, tulisan itu juga menang di sebuah lomba penulisan. Ada apresiasi. Jadi penulis, ketakutan penulis, kemarahan penulis, kesedihan penulis dimungkinkan hadir dalam feature. Supaya pembaca juga ikut hanyut dalam kemarahan, dalam kesedihan,
si penulis. Gitu. Tapi tidak ada opini di dalamnya yang menjudge persoalan tersebut menurut opini si penulis. Apalagi gaya-gaya feature storytelling seperti orang mendongeng. Dalam feature dimungkinkan kita bertutur seperti di cerpen, yang sifatnya storytelling. Bentuk drama bisa juga digunakan. Kemudian observasi. Dalam feature juga dimungkinkan kita menulis tanpa wawancara, tapi dengan observasi. Saya punya pengalaman ketika meliput ke markasnya Agim di Geger Kalong. Saat itu entah dengan alasan apa, yang sampai sekarang saya nggak pernah tahu, beliau menolak untuk diwawancarai oleh media saya. Begitu ditanya dari media mana, kelompok media mana gitu, mungkin ada sensitivitas tersendiri, jadi dia nggak mau diwawancarai. Jauh-jauh saya ke Bandung dari Jakarta, nggak mungkin pulang dengan tangan kosong kan. Akhirnya selama 2 hari, saya ikuti ceramah-ceramahnya mulai subuh sampai isya. Saya amati bagaimana masjid di sana dikelola, termasuk ketika pasukan pengatur sendal itu bekerja, sendal yang tadinya menghadap bermacam-macam arah, disatukan ke satu arah. Ketika kita selesai sholat, sendal udah rapih kembali, pasukan perapi sandal. Terus dari ujung ke ujung di kompleks Geger Kalong itu, kan ada BPR, ada percetakan, ada juga minimarket. Saya amati satu persatu. Jadilah akhirnya satu tulisan, meskipun saya nggak wawancara dengan Agim, tapi saya bisa menuliskan apa konsep Pak Agim membangun perekonomian masyarakat di Geger Kalong itu. Konsep yang saya kumpulkan dari hasil observasi dan wawancara dengan pelaksana dari bisnis yang dimiliki oleh Agim. Jadi nggak ada wawancara langsung dengan Agim. Dan ternyata nggak meleset apa yang saya tulis gitu. Jadi itu salah satu juga gaya dari feature. Ada juga yang menerjemahkan feature sebagai F-nya faktual, E-nya entertaining, jadi ada fakta di situ, ada fakta, ada sisi menghiburnya, ada juga sisi mengaduk-aduk emosi atau pairing the emotion, emosi diaduk-aduk, sedih, marah, gembira, diaduk-aduk di situ. Timeless, udah pasti, setiap tulisan feature nggak terikat waktu biasanya. Unusual, tidak biasa idenya. Terus orientasi ke pembaca yang tadi saya ilustrasikan sebagai penumpang pesawat itu. Penulis feature yang baik akan menempatkan pembaca sebagai penikmat sejak awal. Sejak awal dia menservis pembaca, seperti maskapai penerbangan menservis penumpang. Gitu. Sejak lead sampai ke tubuh tulisan, sampai ke akhir, diservis pembaca. Itu makanya disebut berorientasi ke pembaca. Kemudian E-nya mewakili extrapolation. Maksud menurut KBBI, ekstrapolasi itu perluasan data. Jadi nggak cuma data inti yang memang ingin kita tulis, tapi data pendukung, data yang berhimpitan dengan data inti itu juga diungkapkan gitu. Di pembaca punya pemahaman yang utuh tentang sebuah persoalan. Ini kira-kira anatomi feature dan definisi yang menurut saya sendiri berdasarkan pengalaman menulis adalah tulisan dengan pengayaan yang tak terikat waktu, mengajak pembaca untuk melihat, meraba, membaui, mendengar, merasakan, dan
lanjut, kita nonton sedikit supaya bisa merasakan feel-nya feature itu apa sebenarnya feel. Di Hasanah Visual itu juga ada liputan yang sifatnya feature. Kita nonton video 1 menit. Mbak dan Mas jamaah Zoom, dari bagian pertama tentang apa itu feature, saya harapkan ada sedikit pemahaman tentang feature yang dan dengan stylenya bebas, imajinatif gitu. Mirip seperti tayangan video yang tadi kita lihat. Ada warna-warni di situ, ada nuansa dinamis, ada kreativitas tak terbatas gitu. Meskipun dengan kelengkapannya tetap ada batasan, data harus benar, fakta harus ada. Tapi bahwa kreativitas tidak ada batasan dalam feature, itu adalah ruhnya feature. Ruhnya feature adalah bagaimana kita berkreativitas. Bagian berikutnya, slide berikutnya lebih kepada sharing mungkin tips selama saya menulis feature di media yang semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman jamaah Zoom di sini. Banyak pertanyaan awal yang muncul adalah bagaimana mencari ide feature. Di mana ada ide feature? Di mana sih cari ide untuk penulisan feature itu? Kalau berita, kita bisa langsung datang ke TKP, ke lokasi. Tapi ide feature dari mana datangnya? Ide feature adalah kita melihat yang tidak terlihat. Intinya manfaatkan mata batin dan memperkaya mata fisik. Dengan mata fisik kita bisa melihat sesuatu, tapi dengan mata batin, dengan mata feature, ada apa di balik sesuatu. Kadang itu yang lebih menarik ditulis sebagai feature. Ini penting. Batu ini penting ya. Kalau kita lihat di gambar, batu ini penting, tapi katak yang bersembunyi di balik batu sesuatu yang menarik. Yang membedakan antara penting dengan menarik adalah penting lebih banyak digunakan. Prinsip penting digunakan banyak dalam penulisan berita karena harus aktual sifatnya, tapi feature tidak harus penting. Ide feature adalah ide yang menarik dari hal yang penting. Ketika kita melihat hal yang penting, apa yang menarik sisi lain dari hal yang penting itu?
Ini macam-macam cara untuk menggali ide feature. Yang selama ini saya coba lakukan adalah kita memadukan ide-ide dari luar dengan ide kita sendiri. Dari membaca berita, dari mendengar di radio, dari menyimak televisi. Kita satukan dengan apa yang jadi pemikiran kita. Menjadi sebuah mesin. Gambar kiri atas adalah sebuah mesin yang mengaduk-aduk ide itu. Menggabungkan antara ide dari luar dengan ide di kepala kita. Jadilah sebuah ide untuk penerusan feature. Kemudian soft news is interesting because deal-nya dengan kehidupan kita. Jadi ide feature itu adalah ide yang dekat dengan kehidupan. Ide yang sehari-hari kita jalani hal sederhana mungkin, yang saya sebut nggak penting gitu. Tapi ketika ditulis jadi menarik. Gitu. Seorang keluarga yang suami istri tunanetra misalnya, buat orang lain mungkin nggak penting ditulis di news. Nggak jadi news nggak penting. Bapak ibunya tunanetra dan anaknya yang ternyata terakhir dengan sehat, dengan mata sehat, menjadi penuntun, menjadi mata dari kedua orang tuanya. Nggak penting tulis sebagai berita, karena dia bukan tokoh, bukan siapa-siapa. Tapi dalam feature, bisa jadi sangat menarik ketika ditulis dengan gaya bertutur, dengan storytelling, dengan observasi. Jadi menarik untuk ditulis. Ide juga bisa didapat dari kepala kita sendiri, dari hasil pengalaman, pengamatan, dari mata kita melihat sebuah persoalan, dari hasil membaca di perpustakaan gitu. Dan yang paling penting adalah ketika kita mendapatkan sebuah ide, sebisa mungkin ditulis entah di handphone, entah di kertas kecil, supaya satu saat bisa didalami lagi. Dalam menulis feature, kita juga perlu memahami pembaca. Karena nanti berpengaruh kepada sense of bahasa yang kita gunakan. Bahasa yang kita gunakan untuk baby boomers tentu beda dengan gaya bahasa atau nuansa bahasa yang kita pakai untuk generasi Z atau generasi Y atau generasi X. Gitu. Jadi perlu dipahami ketika kita menulis feature, siapa audiens yang kita hadapi atau siapa audiens yang kita tuju. Apakah dia baby boomers, apakah dia Gen X, Gen Y, atau Gen Z, bahkan generasi yang sekarang, generasi Alpha. Ini penting supaya kita menggunakan bahasa yang tepat, kita menggunakan juga istilah-istilah yang sesuai. Gaya bicara kepada anak, teman, guru, orang tua berbeda. Ini disebut tone dalam feature. Tone atau mood tulisan. Begitu juga kita bicara tentang jatuhnya pesawat. Jadi ketika kita menulis soal jatuhnya pesawat, nggak mungkin kan moodnya adalah mood gembira. Begitu. Moodnya adalah mood sedih. Moodnya adalah mood prihatin. Sama dengan kita menulis soal gempa. Moodnya adalah mood prihatin. Tapi ketika kita menulis soal atlet Indonesia yang menang di Olimpiade, moodnya adalah mood gembira. Gitu. Bagaimana kita menularkan mood gembira ke pembaca? Inilah tone dari tulisan. Kita menggunakan pilihan kata yang gembira, pilihan kata yang menyenangkan, bukan pilihan kata yang bikin sedih, bukan pilihan kata yang bikin prihatin. Gitu. Ini pengaruh ke pilihan kata akhirnya. Dan kita juga nggak mungkin masukkan joke soal kematian saat tulis berita soal jatuhnya pesawat. Pasti akan dihujat oleh pembaca. Jadi dengan tahu audiens, kita bisa menentukan
rasa bahasa dan pilihan kata yang akan kita gunakan dalam tulisan. Sistematika feature sama sekali berbeda dengan tulisan biasa. Ketika menulis berita, kita menulis esai atau opini, di awal biasanya langsung kepada pokok persoalan. Soal penyebab banjir misalnya, di opini atau di esai atau di berita bahkan kita bisa bilang, ternyata pembangunan tembok di pinggir sungai bukannya menghambat air, tapi dalam jangka panjang malah merusak lingkungan. Langsung disebutkan itu. Tapi di feature ada ilmu berkelit namanya. Di kalimat pertama, di paragraf pertama, tidak harus langsung pokok persoalan. Tapi bisa diisi dengan puisi, bisa diisi dengan jokes, bisa diisi dengan candaan gitu ya. Jadi ketimbang menempatkan pokok persoalan di paragraf pertama, feature biasanya bermain-main dulu di paragraf pertama. Baru di paragraf kedua, ketiga, atau keempat, dia menyampaikan pokok persoalan. Apa yang sih mau diungkapkan? Kenapa ada gaya ini di feature? Karena feature itu tulisan panjang, beda dengan berita yang menganut piramid kepentingan, dari hal yang penting ke tidak penting ke makin tidak penting. Tapi dalam feature panjang tulisan bisa 8 sampai 15 halaman. Semasa saya di Sari dulu, satu artikel bisa 8 halaman, minimal 8 halaman untuk tulisan panjang. Malah ada yang 15 halaman. Membaca sepanjang itu tentu lelah. Butuh di awal ada hal yang membuat pembaca terikat, pembaca ingin terus membaca sampai ke tengah, karena persoalannya adalah nanti kalau di awal kita gagal memikat pembaca, mereka akan berhenti baca, akan selesai di paragraf ke-4, ke-5, karena menganggap udah selesai apa yang diketahui soal ide dari penulis, udah dia kantongi, udah selesai di paragraf ke-5. Jadi sebisa mungkin memasukkan banyak elemen-elemen untuk menarik pembaca untuk bertahan sejak awal. Yaitu baik dengan joke, dengan data yang mengagetkan, dengan fakta yang tidak terduga. Saya akan bacakan salah satu contoh lead feature yang memang tidak terikat oleh aturan-aturan dalam penulisan ya. Saya akan bacakan contoh naskah yang dikirim oleh Mas Wendo dulu, yang masih sama sekali belum diedit. Judul tulisannya Tato yang Pertama, Arswendo Atmawiloto. Mempunyai tato di bagian tubuh bisa menambah kesan jantan, apalagi di tempat yang tersembunyi, bergambar naga dengan kulit bersisik. Saya tergoda merajah agar terkesan maskulin, gagah. Itu terjadi semasa saya berada dalam penjara. Tahun 90 sampai 93 di Cipinang, Jakarta. Biasanya para napi yang sudah mempunyai ketetapan hukum mempunyai banyak waktu luang. Atau semua waktu adalah waktu luang, karena yang dilakukan hanyalah menghitung hari. Itu juga sia-sia, karena tanpa dihitung pun hari pasti berlalu dengan sendirinya. Dari situ timbul keinginan untuk mentato tubuh, karena selain menimbulkan kesan jantan, walau perempuan juga banyak yang bertato, bisa juga sebagai kenangan. Bisa di tempat tersembunyi, di dada atau lengan, bisa juga di dalam baju. Di penjara selalu ada pelukis tato. Napi yang bisa membuat tato bisa menerima pesanan banyak sekali. Ada contoh-contoh karyanya yang ada di tubuh para napi. Salah satu pembuat tato itu adalah Ikong.
Saya tak perlu menyamarkan karena hampir semua napi kriminal selalu memakai jasa Ikong. Karyanya mendekati gaya naturalis, jelas, baik tato maupun perempuan telanjang, atau yang merupakan keunggulannya adalah membuat tato naga. Ini jenis paling rumit, karena kulit naga yang bersisik-sisik, melengkung-lengkung simetris, menimbulkan kesan seperti di batik. Namun ketika mengetahui prosesnya, saya jadi takut. Bukan apa-apa, melainkan untuk satu garis saja, kulit ditusuki jarum, ratusan atau bahkan ribuan kali. Jarum ini bisa ditusukkan secara manual dengan tangan atau ditempel ke transistor radio dengan baterai dan akan bergerak-gerak mencacah kulit sampai berdarah-darah. Sudah itu dibiarkan mengering menjadi koreng selama 3 hari. Nantinya kulit akan mengelupas dan tato pun jadi. Saat proses pentatoan, tak ada bius lokal kecuali desis-desis menahan sakit. Satu-satunya obat adalah obat flu yang bikin fly. Kalau ditelan 4 biji sekaligus. Tadinya saya tak percaya, tapi mengakui ketika melihat kucing yang dicekoki obat itu, jalannya sempoyongan. Dari cerita Mas Wendo, kita bisa lihat gaya dia untuk melucu sejak awal gitu. Jadi karakter tulisan Mas Wendo memang ngegas melucu sejak awal supaya pembaca tetap terikat dengan tulisannya. Nah, dari situlah gaya bertutur Mas Wendo terbentuk kayak menjadi trademark beliau ya. Satu lagi contoh yang akan saya bacakan untuk menunjukkan betapa luasnya feature mulai dari lead sampai seterusnya. Ini saya bacakan lead yang saya buat untuk intisari untuk tulisan berjudul Lenong mau dibawa kemana. Leadnya dalam bentuk percakapan. Pok, mau kemana? Menor bener dandannya. Biasa bang, ke taman mini, nonton Lenong. Lenong preman, apa dinas? Apa aja asal Lenong. Habis kalau bukan kita yang ngeramein, siapa lagi? Si Impok memang layak miris. Tak seperti demo pro dan anti Gus Dur yang selalu dihadiri ribuan orang. Pertunjukan Lenong, salah satu teater ayat khas Betawi yang kaya dengan dialog-dialog spontan, lagi kocak, belakangan mirip kuburan, sepi pengunjung. Ibarat lampu colen atau obor yang sering digunakan untuk menerangi panggung Lenong, nyalanya mulai redup. Padahal, lewat kotak ajaib bernama televisi, di tahun 70-an hingga awal 80-an, Lenong sempat jadi primadona. Dari mulut para komedian alamnya seperti Haji Bokir, Nasir, Anen, dan Pok Siti, dialek Betawi menyebar ke seantero Nusantara. Posisinya saat itu barangkali mirip kelompok lawak Sri Mulat dan beragam ludruknya kini. Ada pelepas penat yang sangat dinanti dan tentu saja digemari. Ini artikel saya tulis tahun 2001 untuk Intisari. Apalagi yang mesti dijaga dari sebuah feature adalah fokusnya. Sepanjang pengalaman menjadi editor di Intisari, apa yang saya lihat ada banyak tulisan, terutama tulisan kiriman dari pembaca yang ingin tulisan yang dimuat di majalah adalah tidak setia pada rel. Jadi antara tema, topik, angle, dan alurnya terlalu penuh dengan ide, terlalu banyak yang ingin disampaikan. Nggak fokus.
kalau wartawan yang telah terbiasa atau telah memiliki jam terbang cukup tinggi, biasanya sejak awal sudah tahu. Ketika dia meliput, dia hanya akan menyiapkan pertanyaan yang sesuai dengan tema, sesuai dengan topik yang akan ditulis. Jadi nggak akan ada data yang nanti harus dibuang, nggak akan ada hasil wawancara yang tidak terpakai, efisien. Ketika menulis, efisiensi data ini sangat berguna, karena dia nggak akan melipir kemana-mana. Data semua yang didapat di lapangan akan terpakai saat penulisan, karena sesuai dengan angle, topik, dan tema. Tinggal pengaturan alurnya. Jadi, tulisan feature juga harus taat pada azas ini. Taat pada tema, topik, angle, dan alurnya. Kira-kira sistematika seperti ini. Tema, kita tentukan tema dulu, tema besar, misalnya banjir di ibu kota. Kemudian topiknya apa? Misalnya topiknya penyakit-penyakit yang muncul saat banjir. Kemudian angle-nya apa? Kacamata siapa yang mau dipakai dalam hal ini? Apakah kacamata seorang dokter yang bicara soal penyakit di musim hujan, atau kacamata seorang jurnalis, bisa juga kacamata rakyat kecil yang tinggal di pinggir sungai yang setiap musim hujan selalu merasa terancam oleh banjir. Kemudian pengumpulan data, fakta, terus kalau ada dialog ya dialog, kalau ada quote, ada anekdot ya anekdot, kalau ada puisi, pantun juga. Setelah itu baru membuat badan tulisan. Dan sejak awal sampai akhir, prosesnya itu harus taat azas atau taat pada rel yang telah ditentukan. Kalau di awal kita menentukan tema banjir Jakarta, kemudian topiknya adalah misalnya penyakit-penyakit di musim hujan, maka saat wawancara dengan narasumber, saat mengumpulkan data-data sekunder, saat mengumpulkan fakta-fakta, juga fakta yang berkaitan dengan itu, dengan penyakit di musim hujan, bukan penyakit di musim kemarau, bukan misalnya penyakit menular, tapi fokus sesuai dengan relnya. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mengapa keterampilan untuk menulis dengan gaya bebas, saya sebut bertutur dengan gaya bebas, storytelling dengan gaya bebas, ala feature ini penting, adalah juga karena belakangan merebak tren citizen journalism, jurnalisme rumahan, yang ternyata kadang tidak taat azas, tidak taat dengan cara menulis yang betul begitu. Jadi meskipun kita menulis dari rumah, tetap azas yang dipakai harus sesuai. Tidak harus mengikuti gaya jurnalistik, tapi paling nggak ada alur yang bisa dimengerti, ada alur yang bisa dinikmati oleh pembaca, seperti ala feature. Selain gejala citizen journalism, yang penting juga dicatat adalah status-status di media sosial. Banyak belakangan yang suka menulis di Facebook, menulis panjang gitu, tapi juga tidak menggunakan kaidah, nggak jelas nulisnya gaya apa yang dipakai gitu. Mau gaya esai, gaya opini, gaya feature, atau gaya yang lainnya. Jadi keterampilan menulis bukan hanya bagian dari tradisi intelektual, tapi juga bagaimana kita bisa
melontarkan gagasan dan menghibur, mengentertain pembaca, dan yang paling memungkinkan dilakukan, yang paling memungkinkan melakukan itu semua adalah feature menurut saya. Dengan segala kelebihannya, dengan segala keluasannya, dengan segala kecukupan gizinya, dengan bagaimana dia menservis pembaca sejak awal, dengan stylenya yang imajinatif, dan banyak lagi kelebihan feature dibanding tulisan genre lain. Mbak Rahmi, saya pikir pancingannya udah terlalu lama nih. Pancingannya terlalu lama, nanti diskusinya nggak cukup. Iya. Kayaknya saya kembalikan dulu mic ke Mbak Rahmi ya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Sulhi. Ini menarik banget sih bahasannya kali ini, dan ternyata buat saya yang sebelumnya nggak tahu sama sekali tentang penulisan fitur, ternyata penulisan fitur itu bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk banyak hal juga sih, nggak hanya dalam penulisan berita aja gitu ya, Bang. Soal citizen journalism dan penulisan status di media sosial ini menarik banget sih. Kalau misalnya saya pribadi, penulisan status di media sosial itu penulisannya menggunakan asas curhat kayaknya sih, Bang, atau curcol. Kalau misalnya di sini sih udah lumayan banyak nih yang nanya. Saya mau nanya dulu nih, Mas. Tadi Bang, kalau misalnya tanggapan Bang Sulhi sendiri nih sebagai wartawan senior terhadap perkembangan penulisan jurnalistik di media atau portal berita online yang saat ini kayaknya lebih mengedepankan banyaknya engagement atau banyaknya viewers gitu. Jadi banyak clickbait gitu. Jadi judulnya apa, nanti isinya apa, atau kadang artikelnya sama tapi judulnya doang yang beda kayak gitu. Itu gimana menurut Bang Sulhi? Iya, kan polanya berubah ketika akhirnya muncul internet cepat begitu ya. Internet itu kan menomorsatukan kecepatan, jadi prosesor kayaknya udah. Nah, ini cara bekerja jurnalis pun mengikuti pola cara kerja di internet, prosesor yang makin lama makin cepat. Artinya makin cepat makin baik. Begitu yang tanda kutip gitu ya. Seolah-olah kalau adu cepat ini bukan lagi adu kuat, bukan lagi adu kualitas atau adu kelengkapan tulisan gitu. Dan ini bahaya kalau terus-menerus terjadi. Karena kalau adu cepat, siapapun bisa cepat, tapi kan bisa juga nggak akurat, ya kan? Cepat tapi nggak akurat malah menyesatkan masyarakat. Begitu saya pikir, Mbak Rahmi. Jadi tetap harus ada yang namanya tulisan slow food yang saya bilang tadi kan. Kalau media online sekarang cenderung kan berita-berita fast food kan. Cepat jadi, selesai dibaca, tapi kita nggak tahu akurasinya. Gizinya kita nggak tahu. The feature adalah tulisan yang gizinya lengkap, yang slow food, sehingga pembaca bukan hanya tercerahkan, tapi bahkan emosi juga aduk-aduk dengan feature. Dan fakta dan data tetap harus dijaga. Mungkin kelengkapan informasi juga ya, maksudnya berkaitan juga dengan citizen jurnalisme, di mana kayaknya sekarang orang-orang tuh berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama dalam memberikan informasi gitu. Pertamax ya. Pertama kan gitu. Iya, jadi yang penting cepat gitu tanpa memikirkan keakuratannya, validitasnya, terusnya kelengkapan informasinya juga gitu. Nah iya, makanya jargon siapa cepat, siapa menang itu kan yang sekarang mengemuka di media online gitu ya. Siapa cepat, siapa menang, karena kliknya duluan biasanya kan. Terus, dan itu nggak harus jadi budaya dalam dunia tulis menulis, apalagi penulisan yang ngarahnya ke buku ya.
yang ke buku. Gaya feature pun dalam buku bisa kan menjadi bunga rampai misalnya. Itu juga bisa jadi kemasan yang menarik buat buku, buat sebuah buku. Biografi, misalnya biografi banyak menggunakan gaya feature karena bertutur biasanya kan tentang storytelling, tentang sejarah seseorang, riwayat hidupnya begitu. Jadi sekali lagi ya kita maklumi kalau yang berkembang sekarang memang siapa cepat siapa menang seolah-olah begitu. Tapi idealnya nggak begitu harusnya. Iya. Oke, ini sepertinya sudah ada beberapa peserta yang Di raise chatbot. hand maupun yang menuliskan tanggapan dan pertanyaannya di kolom chat. Kita utamakan yang raise hand dulu ya. Boleh Pak Yopi Dahlan dari TBM di Cilandak. Silakan Pak. Pak Yopi, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bu Barahmi sama Pak Sulhi. Saya kebetulan mengelola Taman Bacaan Masyarakat sudah 10 tahun. Tahun 2010 saya mulai. Dan banyak buku-buku yang inspiratif buat kami. Nah, ada 2 pertanyaan yang saya sudah ajukan juga di chat. Ya. Yang pertama, beberapa hari lalu saya ada bicara dengan Pak Golagong, mungkin tahu Bang Sulfi ya? Iya, tahu. Golagong, perintis Rumah Dunia. Persis bicara masalah penulis dan bisa menulis. Saya juga agak ini dengan Mas Gong, karena Mas Gong itu penulis, sudah 200-an buku yang dihasilkan. Produktif lah. Saya bilang, apa iya Mas, semua orang bisa jadi penulis. Yang kita harapkan bisa menulis gitu. Tapi menulis yang baik tentunya ya, yang bisa dimengerti sama orang lain tanpa bertanya lagi. Mungkin yang dimaksud Bang Sulhi ini di sini adalah feature itu. Jadi padat, singkat, padat, tapi jelas apa tujuannya gitu. Utuh jadi, ya. Nanya-nanya lagi kenapa begini, kenapa begitu. Jadi sebenarnya polemik aja akhirnya. Itu yang pertama Bang Sulhi. Yang kedua, pada saat saya berapa kali cerita, 2016 kami diberangkatkan oleh Pak Anies Baswedan ke Singapura. Yaitu waktu itu programnya adalah menulis. Ada 100 orang yang diberangkatkan dari pengelola TBM Banten, DKI, dan Jawa Barat. Dan peserta paket kesetaraan paket C. Tujuannya adalah bahwa mereka yang pulang dari sana harus bisa menulis. Buku bahkan difasilitasi oleh kementerian. Itu luar biasa sebetulnya. Dan dibimbing sama Golagong. Jadi setiap hari pagi kita jalan dibimbing bahwa nulis itu begini terus gitu ya. Dan alhamdulillah memang 1,5 bulan kemudian keluar 100 buku residensial dari pengalaman pribadi masing-masing mengenai perjalanan itu. Nah di situ ada satu statement di kaos-kaos anak-anak dari Rumah Dunia dituliskan begitu, disebutnya menulis adalah membaca 2 kali. Nah ini pertanyaannya, apakah begitu gitu? Terima kasih Bang Sulhi untuk Akti dan Bang Burahmi. Mohon maaf kalau nanti saya jawab singkat-singkat ya Pak Yopi ya, karena kan supaya yang lain kesempatan bisa lebih banyak ya Bu Rahmi ya, Mbak Rahmi ya. Nah jadi yang pertama soal bagaimana menulis jadi kebiasaan ya Pak Yopi ya. Artinya sebetulnya kita bisa menulis apapun Pak. Kita bisa menulis apapun dengan pilihan genre apapun gitu ya. Jadi kadang juga menulis dengan kebutuhan Pak. Misalnya kita ingin jadi pejuang gagasan. Kita ingin gagasan kita diperjuangkan dan didengar oleh orang lain. Jadi bentuknya esai mungkin yang lebih pas kan. Karena kita hanya menulis satu gagasan aja gitu loh. Satu gagasan, kita ingin misalnya undang-undang lagi marak ini mau dibahas DPR supaya dibatalkan gitu kan. Dengan segala dalil, dengan segala fakta, dengan segala data, kita fokus pada itu. Jadi sebuah esai. Tapi kalau tujuan kita untuk menulis secara utuh ya, menulis untuk menghibur pembaca, untuk membuat mereka larut dalam emosi di tulisan kita,
menyenangkan mereka dan membuat mereka berpikir tanpa harus kita gurui begitu. Mereka menyimpulkan di akhir tulisan kita tanpa merasa ini penulis kok ngajarin saya kayak gini, kayak ngajarin saya A, B, C, tapi dia berpikir menyimpulkan sendiri gitu loh. Kalau kita ingin menulis dengan gaya begitu, ya future gitu ya, yang paling cocok, Pak. Jadi di antara kita bebas memilih di antara berbagai gaya atau pendekatan menulis. Semua punya kelebihan. Tapi yang seperti saya bilang tadi, yang mau gizinya banyak ya feature karena utuh dia memotret dan menyampaikan juga dengan gaya yang enak lewat storytelling misalnya begitu Pak. Kalau yang kedua kata-kata di kaos tadi ya, apa saya lupa kata-katanya Pak Yopi? Menulis adalah membaca 2 kali. Oh iya, bagi seorang editor udah jelas kalau seorang editor udah jelas menulis adalah membaca 2 kali, malah kadang lebih dari 3 kali. Dulu zaman masih editor, untuk mengerti sebuah tulisan harus berkali-kali baca. Tapi ini kan bukan buat editor pasti kan tulisan itu. Tapi bahwa ketika menulis kita harus cari data, Pak. Cari data, landasan faktanya apa gitu kan. Nah, itu mungkin yang dimaksud oleh idiom tadi. Kita harus memahami dulu baru kita bisa nulis. Kita baca dulu, baik yang tertulis dalam data sekunder maupun data primer dengan orang langsung, dengan TKP-nya langsung gitu. Jadi memang harus ada pemahaman dulu sebelum menulis. Kalau kita nggak paham masalahnya, kita nggak akan bisa nulis. Mungkin riset, maksudnya semacam riset kecil. Ya, ya betul Pak Yopi. Lanjut, Mbak Rahmi. Oke. Di sini ada di kolom chat dari Bapak Dharma Hutauruk. Pak Dharma gimana? Oh, Pak Dharmanya kayaknya. Pak Dharma gimana? Mau disampaikan langsung atau mau dibacakan aja? Nanya langsung boleh nggak? Ya, ini aja. Pak Dharma Hutauruk. Oh, dibacakan aja ya. Oke. Yeah. Pak Dharma ini menyampaikan, saya kurang setuju dengan pembicara bahwa membaca tanpa menulis ibarat rumah tanpa atap. Banyak sekali cendekia kita yang tidak jadi penulis. Itu gimana, Bang? Iya, ini kan kata-kata kiasan sebetulnya bahwa pembaca tanpa menulis adalah ibarat atap, ibarat rumah tanpa atap gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena membaca, menulis, dan berdiskusi adalah bagian dari tradisi intelektual sebetulnya. Jadi ketika kita membaca, diharapkan kita juga bisa menulis. Dan kita juga mendiskusikan hasil bacaan dan hasil tulisan itu untuk memperkuat tradisi intelektual yang ada. Dan bukan hanya memperkuat, tapi juga mengembangkan tradisi itu. Jadi ini hanya kata-kata kiasan gitu, yang menunjukkan sebetulnya menulis dan membaca itu sama pentingnya begitu, Pak Dharma gitu ya. Tidak ada yang lebih penting antara menulis dengan membaca. Karena saya tergelitik ketika ada sebuah akun Twitter ada kuis kecil pilih mana antara menulis dengan membaca, dan mereka banyak yang membaca memilihnya 2 kali lipat jumlah yang memilih menulis yang memilih membaca ketimbang menulis begitu. Tapi sekali lagi kiasan di atas saya pakai untuk mengungkapkan sebetulnya bahwa antara menulis dan membaca itu sama pentingnya begitu. Jadi harapkan sebetulnya kita yang suka baca juga bisa nulis dengan berbagai pendekatan. Seperti Pak Taufik bilang, setiap tipe tulisan, setiap genre ada pembacanya. Jadi ya memang setiap gaya tulisan pasti ada penggemarnya gitu. Kalau saya penggemar Mas Wendo misalnya kan, karena tulisannya lucu, kocak. Tapi ada juga yang suka tulisan serius, modal esai di Harian Kompas halaman 4 misalnya kan. Karena dia suka sesuatu yang straight, sesuatu yang langsung, yang enggak belok-belok, enggak meliuk-liuk gitu. Itu Mbak Rahmi. Oke. Ini ada yang udah tunjuk tangan secara langsung, Mbak Rahmat Sadli, boleh? Oh iya. Ini senior saya.
Oke, silakan Pak Rahmat. Ya, Bang Icul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Icul, saya pengen tahu pengalaman Bang Icul nih, gimana menjaga, gitu kan. Kalau saya sih nulis itu nggak mau ngantuk gitu, kalau ngantuk pasti nggak bisa optimal. Pilih kata atau apa pasti ribet. Nah kalau Bang Icul untuk menjaga, kan kita kan sekarang suka kerja. Kalau dulu sih, ya namanya nulis kan udah standar, kayak udah ada, kalau di majalah kan udah ada kayak apa ya, udah luar kepala karena udah ada ininya, kayak model frame-frame itu udah ada. Nah kalau untuk menjaga semangat nulis itu tetap ada kalau misalnya ada masalah atau apa, cara Bang Icul solusinya kayak gimana? Padahal kita ini harus udah target deadline dan sebagainya kayak gitu tuh. Solusinya kayak gimana? Karena saya pikir ini penting ya, karena kalau saya nggak mau lah, makanya apa minum kopi atau apa, ada treatment khusus. Kalau dulu saya misalnya, wah udah bosen nih di ruangan ini, pindah ke McD atau apa, ke ini, jadi ketik di mana-mana gitu buat nyelesain deadline gitu. Kalau Bang Icul gimana nih? Mestinya tiap orang punya cara beda-beda ya, Mbak Rahmat ya. Pasti beda-beda ya. Kalau cara saya, zaman jadi wartawan dulu, jadi jurnalis dulu, biasanya saya berhenti kalau udah ngantuk, bosan gitu kan. Berhenti, cari sesuatu di luar gitu. Bukan makan, bukan minum, tapi jalan entah itu ke mall, supermarket atau apa, atau ke tempat yang lain. Tapi jalan gitu. Intinya keluar dari kondisi, dari situasi apa atau kondisi atau tempat kita nulis. Kadang dari jalan keluar saat kita nulis itu juga ada ide baru, Bang Rahmat. Ide baru terpikirkan ketika kita jalan ke satu tempat, mengunjungi satu tempat begitu loh. Ide nyambung kata gitu ya, membuat paragraf baru yang tadinya mentok bisa tiba-tiba muncul. Tapi sekali lagi kalau saya pelariannya nggak ke makan, nggak ke ngopi, nggak ke rokok, nggak ke makan gitu ya. Tapi lebih pada menjauhi tempat yang bikin kita bosan itu, bikin kita mentok, yang bikin kita stuck. Karena mungkin aja kondisi tempat itu yang bikin kita stuck. Misalnya kan di kantor kan, di kantor yang kita lihat kan stagnan itu aja kan. Pembatas meja kita atau laptop atau komputer kita gitu. Jadi kalau kita jauh dari suasana itu bisa berbeda, mungkin bisa lebih fresh gitu. Itu sih kalau saya yang lakukan, Bang Rahmat. Ya, terima kasih, nggak apa-apa. Oke, Bang Rahmat. Terima kasih. Ini ada. Terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Ada Pak Taufik juga yang tadi udah disebutkan juga ya, bahwa setiap tulisan punya pembacanya sendiri. Betul itu. Bang. Ini ada pertanyaan dari Fajriah Nurdiasih. Oh iya, gimana Pak Iya, mau disampaikan secara langsung teman saya nih? Pak Iya. Temannya Rahmi ini. Langsung aja tuh Pak Iya, biar suaranya kedengeran. Atau mau dibacain aja ya. Jadi pertanyaannya, apakah fitur agak berbeda dengan jurnalisme sastra? Dulu saya pernah membaca beberapa tulisan kawan-kawan yang masuk dalam buku narasi. Atau fitur dan jurnalisme sastra sama? Dan apakah ada batasan dalam fitur? Ya, fitur agak berbeda. Halo, Bang Icul. Ya. Kayak. Ya, tadi dibacain sama Rahmi pertanyaannya. Ya. Jadi dulu saya juga pernah ikut pelatihan di kantor ya. Jadi jurnalisme sastrawi, sastrawi itu kan lebih kepada penggunaan atau pendekatan berbahasa kita ya, cara berbahasanya Po. Artinya dalam nulis feature kita bisa menggunakan cara berbahasa atau tone yang umum, yang biasa-biasa gitu, atau yang sastrawi. Jadi menurut saya malah feature lebih gede dari sastrawi gitu ya. Karena feature itu kan aspek bahasanya penggunaan, hanya pada aspek penggunaan bahasa, pada gaya bahasanya, gaya bahasa sastrawi gitu, atau gaya bahasa yang lebih umum. Jadi maksudnya gimana feature lebih besar dari ini jurnalisme sastrawi, Bang?
Iya, hanya pada pendekatan sastranya, Poya. Penggunaan, saya pernah ikut pelatihan sastra di kantor dulu ya. Bagaimana kita bertutur dengan seperti menulis cerpen misalnya begitu kan, seperti di novel gitu dengan gaya sastra. Gaya berbahasanya kan sebuah tulisan nggak hanya mencakup gaya berbahasa gitu, ada aspek-aspek lain selain gaya berbahasa. Sementara feature adalah sebuah cara menulis atau pendekatan menulis yang nggak hanya menyangkut gaya berbahasa, ya kan? Tapi juga bagaimana pengolahan datanya, bagaimana merayu pembaca sejak lead sampai ke akhir tulisan untuk bisa bertahan membaca tulisan itu, gitu. Jadi banyak aspek selain gaya bahasa sastrawi. Oke, iya Bang. Udah mulai dapat gambaran. Tapi batasannya panjang pendeknya nggak diatur ya kalau feature? Kalau feature ya, nggak. Kalau menurut pendapat saya pribadi nggak ada batasan panjang pendek feature 8 halaman, 12 halaman. Kalau di media kan biasanya dibatasi karena kapasitas halaman ya, Pak ya. Keterbatasan. Kalau di Intisari dulu 8 sampai 15 halaman untuk setiap artikel. Tapi sebetulnya nggak, malah bisa kalau dalam buku setiap bab atau bunga rampai gitu ya, setiap bab atau setiap tulisan kan bisa lebih dari 15 halaman ya, sampai 25 halaman, 30 halaman dengan gaya feature. Oke. Bang Icul, makasih. Mbak Rahmi, halo. Ya, sama-sama. Pak ya. Ya, ini ada yang tunjuk langsung secara langsung. Bapak Sutiadi, boleh silakan? Boleh, silakan. Disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Bang Icul. Waalaikumsalam Bang. Ini saya menggunakan handphonenya Mpok Tuti ini. Iya. Bang Sam itu namanya. Ya. Ini saya nggak ada COVID ya. Saya sebenarnya rencana mau bawa mahasiswa lagi ke Ciboleger dalam rangka mata kuliah menulis populer, Bang Icul. Nah, jadi kali ini mata kuliah saya menulis populer. Iya. Yang kemarin waktu Ciboleger kemarin itu menulis ilmiah kan, menulis artikel ilmiah. Nah, yang sekarang ini Kasam. Ya. Gantian Bang. Ntar dulu. Ya, oke ya. Nah, jadi sesuai dengan materi Bang Icul, jadi saya mengarahkan anak-anak mahasiswa itu untuk menulis berbagai macam jenis tulisan populer yang dimuat di majalah-majalah populer, termasuk pictures, termasuk esai, termasuk tapi ada juga berita, ada juga puisi, pantun, syair, ada menulis kunjungan atau laporan perjalanan, begitulah segala macam. Jadi pokoknya lalu mereka buat dalam satu majalah populer. Mereka diwajibkan membuat dalam satu majalah. Tapi ini kan nampaknya kondisi seperti ini akan berubah dalam tahun-tahun mendatang karena terkait dengan katanya nanti sebentar lagi televisi mati, majalah mati begitu. Dalam bentuk tulisan maksudnya. Yeah. Nah, ini saya kadang-kadang ini jadi ragu gimana membina mahasiswa ini nanti apa ke arah jurnalisme atau ke arah, tapi kemampuan mereka harus menulis harus saya bekali. Nah, kira-kira gimana Bang Icul? Iya, kalau saya pikir Bang tetap diarahkan ke multi platform ya, karena kan ke depan kita nggak tahu platform mana yang masih bisa bertahan, misalnya cetak apakah masih bisa bertahan dengan format majalah dan koran kayak sekarang gitu ya. Yang aman ya multi platform, artinya mereka diarahkan juga untuk memahami habit menulis di cetak itu memang beda dengan menulis di online kan. Iya. Tapi bahwa tulisan sejenis esai, news, terus obituari segala macam harus tetap dijaga gitu, harus tetap ada. Ya itu
harus dipahami juga oleh mereka gitu kan, dengan segala kaidah-kaidahnya. Karena kecenderungan tadi kan saya sudah sampaikan, kecenderungan di online itu kan dan platform apapun adalah singkat gitu, singkat, cepat gitu kan. Tapi sekarang juga ada untuk buku, untuk tulisan panjang itu apa istilahnya, buku elektronik gitu ya. Itu juga kan bagian dari platform yang harus juga dipahami oleh teman-teman yang ada di kampus, Bang. Iya. Jadi kembali lagi saran saya adalah tetap dibawa ke multi platform gitu loh. Karena jurnalistik pun berkembangnya ke sana juga kan. Buku jurnalistik ke multi platform gitu loh. Tapi bahwa basic dia harus paham bagaimana menulis esai, bagaimana menulis features yang baik, dan itu bermula di media cetak. Juga harus pahami, karena bagaimanapun media cetak adalah bagian dari perkembangan media atau literasi secara keseluruhan, Bang. Iya. Jadi pada akhirnya mereka akan tahu beda habit menulis di cetak dengan di online kayak apa, dengan sendirinya gitu. Dengan sendirinya pembelajaran multi platform. Gitu Bang Sam. Iya. Ya, jadi kemarin kalau tahun lalu saya minta mereka ngeprint dalam bentuk print out sehingga dalam bentuk majalah jadi gitu. Ya tahun ini saya minta dalam bentuk majalah digital gitu. Ya, PDF dalam bentuk digital. Okay. Ya, itu udah betul. Nanti udah multi platform kan? Iya. Ya, makasih Bang Icul. Sama-sama Bang. Mbak Rami. Oke, tadi dengan Pak siapa? Maaf. Bang Sam tadi. Bang Sam. Pak Sam. Berikutnya ini ada pertanyaan, bagaimana tips dan trik menulis fitur konten yang sulit ditulis dengan gaya fitur seperti isu ekonomi bisnis, dan lain-lain, dari Pak Syakur Usman. Dibacakan aja ya. Dari siapa? Pak Syakur Usman. Pak Syakur Usman. Syakur suruh ngomong aja, Syakur. Suruh ngomong. Oh, mau bicara langsung Pak Syakur? Nggak kangen sama gue apa dia? Tes. Chatbotnya masih di atas ya, Mbak Rahmi ya? Iya, masih di atas nih. Habis di chatbotnya Pak Syakur di sebelum Pak Taufik. Setelah Pak Taufik. Oh, setelah Pak Taufik. Oh iya. Terus ini. Terus bagaimana tips dan trik menulis feature konten yang sulit ditulis gaya feature seperti isu-isu ekonomi, ekbis dan lain-lain. Kalau menurut saya, kalau memang modal data, modal faktanya memang kaku, kalau di ekonomi kan banyak angka-angka gitu ya, istilah-istilah ekonomi, terus memang agak susah Bang Syakur. Tapi juga kan ekonomi nggak hanya menyangkut angka-angka Bang, tapi juga ada ekonom gitu kan, orang-orang atau personal yang ada di sistem ekonomi gitu, ada di ekbis, pengusaha gitu. Jadi pendekatan untuk menulis atau memahami sebuah persoalan ekonomi nggak harus selalu masuk dari angle angka-angkanya gitu, dari angle datanya, tapi juga bisa masuk dari angle pelaku bisnisnya Bang Syakur. Nah, kalau kita masuk dari angle atau dari kacamata pelaku bisnis atau pelaku ekonominya, itu sangat mudah digoyang-goyang gitu cara nulisnya gitu. Karena personal, jadi kita masuk dari personalnya terus ke persoalannya, setelah itu bisa goyang-goyang, meliuk-liuk. Begitu salah satu triknya. Dulu saya pernah nulis soal resesi ekonomi di sebuah negara gitu ya, tapi akhirnya di awal yang saya tulis justru karakter pemimpinnya begitu yang menyebabkan krisis misalnya. Jadi nggak langsung ke permasalahan ekonominya, tapi meliuk dulu ke pelaku ekbisnya.
Ya, Bang Sakur, mudah-mudahan cukup menjawab. Makasih Bang Icul. Ya. Betul, Ya, betul. terima kasih. Setuju. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Pak Hendra Wahyudi, dia minta dibacakan. Jadi setiap membaca akan punya penilaian sendiri terhadap fitur. Bagaimana penulis bisa memberikan satu persepsi yang sama bagi pembaca, sehingga ketika membaca merasa take off sampai landing nyaman dan satu pemikiran dengan penulis. Nah, ini pentingnya fokus menjaga alur sejak awal. Jadi ketika menulis kita punya tema kan, tema besarnya apa, kemudian topik diperkecil menjadi topiknya apa, lalu diperkecil lagi dengan angle, menurut kacamata siapa gitu. Kalau kita lakukan dengan betul, dengan strict gitu ya, nggak melompat-lompat, nggak melipir ke kanan ke kiri, itu nanti pesan yang mau kita sampaikan akan sampai di tengah atau di belakang gitu. Jadi tanpa kita bilang bahwa misalnya ini nggak beres sebetulnya gitu, ada yang nggak beres, pembaca kan akan sampai juga pada kesimpulan itu. Kalau kita disiplin sejak memakai data sejak di tema, topik, terus data yang kita pakai pun data yang memang sesuai, bukan data yang melipir kanan kiri begitu loh. Fakta pun fakta yang sesuai. Jadi kita nggak menjudge, tapi pembaca yang akan menyimpulkan. Bisa aja persepsi kesimpulan pembaca dari satu yang lainnya bisa beda-beda begitu. Bisa beda-beda karena kan yang kita tulis mungkin juga persoalan yang menjadi kontroversi di masyarakat kan. Jadi kontroversi, jadi bisa saja pemahaman setiap pembaca beda. Tapi bahwa kita harus disiplin sejak tema, topik, kemudian angle sampai data, pemilihan data. Nah, itu yang akan mendorong atau membuat pembaca dari mulai take off sampai landing terus gitu loh. Terus mengikuti karena dia akan butuh di akhir, dia akan menyadari tengah-tengah bahwa dia akan butuh untuk menilai tulisan ini gitu loh. Menilai tulisan ini. Saya harus tertawa, harus sedih, harus marah nih. Dia butuh itu. Dan dia harus menyelesaikan untuk bisa sampai pada saya harus sedih, saya harus gembira, saya harus marah. Untuk sampai menyimpulkan itu dia harus baca sampai selesai. Jadi menggiring hingga selesai. Itu aja yang penting kita menggunakan data fakta yang sesuai dengan tema dan topik kita. Itu Pak Hendra Wahyudi ya. Siap. Makasih Pak. Mohon maaf saya nggak bisa videonya. Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi bisa ini ya, soft landing atau hard landing itu tergantung dari rangkaian itu ya. Jadi kita kan punya skenario juga dalam menulis Pak. Sebetulnya kita mau mengarahkan soft landing apa hard landing gitu kan. Oke, siap. Kita punya skenario juga. Nanti kita jalankan dengan disiplin ya. Oke. Mungkin menyambung, ada pertanyaan juga nih Pak tentang mengakhiri penulisan dari Mbak Norma. Bagaimana cara mengakhiri penulisan sebuah fitur? Kadang masih merasa nanggung dan merasa bingung kalimat penutupnya seperti apa. Mungkin masih nyambung tentang soft landing atau hard landing tadi. Dari Mbak Norma ya? Iya, Mbak Norma. Mengakhiri sebuah tulisan. Iya. Jadi dalam tulisan apapun ada namanya lead, ada juga yang namanya gong. Kalau saya nyebutnya gong gitu ya. Kesimpulan biasanya 1 atau 2 paragraf di akhir tulisan, gongnya itu. Dan itu boleh macam-macam, banyak apalagi di feature, kreativitasnya kan nggak terbatas gitu. Tapi yang penting ending itu tidak menggurui kalau di feature, menyerahkan kepada pembaca kesimpulan akhirnya begitu. Ini di sini pertanyaan yang saya baca, Mbak Rahmi, apakah dalam penulisan feature boleh menggunakan judul bahasa Inggris? Tadi menyambung ke soft landing sama hard landing. Okay. Itu sekalian gitu. Ya, terus pertanyaan selanjutnya Desparlente mau nanya, apakah boleh memasukkan opini penulis dalam fitur? Apa beda dengan kolom? Ya, bedanya antara kita menyertakan perasaan dengan opini itu beda. Jadi kita
kalau opini kan kita sudah menjudge kita menjudge persoalan dengan menurut pemikiran kita begitu ya. Oh, opini kita bahwa si A bersalah atau si A harusnya tidak melakukan ini atau melakukan itu gitu. Itu opini kita. Apa yang kita lakukan di feature adalah memasukkan perasaan sebetulnya, memasukkan perasaan kita supaya penulis hadir di situ dan pembaca merasakan kehadiran penulis. Jadi rasa takut atau rasa gembira atau rasa marah yang ada pada kita dirasakan juga oleh penulis lewat pilihan kata-kata, lewat fakta, lewat kalau lucu-lucu lewat anekdot yang sesuai dengan konten tulisan begitu. Jadi kalau opini enggak kalau di feature nggak usah opini. Tapi bahwa ada perasaan yang kita tularkan ke pembaca lewat tuturan kita, lewat storytelling kita, itu ada. Menularkan kalau ibarat ini menularkan panas, dingin gitu ya, itu kita lakukan di feature. Tapi opini enggak. Begitu. Opini sama subjektivitas itu sama atau beda sih, Bang? Subjektivitas, opini dan subjektivitas ya mirip-mirip. Berarti nggak boleh juga ya? Ya ada penilaian kan kalau subjektivitas kan. Ini murni nggak ada penilaian di situ. Nanya dong. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Yun Fitra Ayu. Bagaimana trik-trik pemula penulis fitur? Mungkin sekalian juga nih ada pertanyaan dari Pak Suganda. Mirip-mirip Pak. Menulis banyak kendala yang dihadapi, antara lain rasa takut, rasa takut salah, takut dikritik, dibilang plagiat, bahkan menulis seringkali dipojokkan kenegatifannya, bukan diberikan apresiasi atas kreativitasnya untuk kemajuan. Nah itu gimana tuh Bang? Untuk penulis pemula juga. Yang harus ditanam di kepala kita ya, bahwa kita sebetulnya punya kebebasan dalam menulis apapun gitu kan. Satu itu. Kita bebas memilih tema apapun. Kita bebas memilih topik apapun, angle apapun. Itu hak sebagai penulis, hak kita, hak prerogatif sebagai penulis. Tapi di balik kebebasan itu kan ada juga data yang salah, data yang benar gitu ya. Ya kita mau pakai mana, data yang salah atau data yang benar. Jadi pemilihan data, fakta yang kita hadirkan, terus apapun itu pelengkap tulisan, itu harus harus betul dan harus sesuai dengan fakta dan data. Nggak ada kebohongan di situ. Kalau kita strict pada hal itu, Mbak Rahmi, ya takut apa yang ditakutin gitu ya. Karena yang kita tulis kan, yang kita tulis hal yang memang ya begitulah adanya gitu, nggak dilebihkan, nggak dikurang-kurangi kan. Terus kalau soal tuduhan plagiat, nah itu pentingnya tadi saya buat chat untuk bagaimana ide kita cari begitu kan. Ada ide yang murni dari kepala kita, entah kita hasil melamun atau hasil jalan-jalan, hasil pulang dari piknik, ada tiba-tiba muncul ide kan untuk menulis. Tapi ada juga ide yang bukan murni ide kita, tapi kita aduk gitu. Ada mesin pengaduk ide luar, ada 1, 2, 3 ide luar, kita aduk dengan ide kita. Jadi memang bukan sebaiknya, tapi seharusnya kita tidak mencomot bukan hanya tulisan, tapi juga ide orang lain dalam menulis gitu loh. Tapi kita mix gitu dengan apapun yang kita ketahui. Kita mix ide dengan mesin campur ide kita. Ya mudah-mudahan dengan begitu nggak ada tuduhan plagiat ya. Karena kita selalu mengaktualkan ide dan mengaduk semua itu di mesin. Seringkali saya juga sering buntu ide saat masih di media begitu kan. Karena kita harus rutin menulis kan, tiap minggu menulis, tiap hari bahkan menulis gitu. Selalu ada ide.
Tapi setiap ide orang itu yang kita anggap menarik, bisa kita catat. Atau pemikiran seseorang yang menarik kita catat. Kemudian kita masukkan ke dalam mesin pengaduk ide. Kira-kira dari semua ide itu bisa munculkan ide baru yang tidak plagiat, yang tidak sekedar mencontek ide orang lain. Begitu Mbak Rahmi. Mungkin bisa diambil dari sudut pandang yang lain dengan ide yang sama gitu ya. Iya. Sebenarnya yang disampaikan Pak Ganda itu juga sering saya rasakan, maksudnya misalnya udah ada ide, kadang untuk memulai menulis itu kan butuh keberanian juga ya Bang. Ketika udah ada keinginan menulis, pengen nulis, terus udah nulis, terus kayak ada perasaan kayak takut salah gitu, takut dianggap tulisannya jelek, takut dianggap tulisannya ece-ece gitu misalnya. Itu yang jadi faktor penghambat terbesar sih, lumayan besar gitu buat mulai menulis gitu misalnya. Itu kan cuma ketakutan, karena belum kalau belum terjadi ketakutan namanya kan. Kalau belum terjadi jangan takut pada hal yang belum terjadi. Itu belum terjadi, jadi nggak usah takut. Kalau setelah kita bikin sesuatu ada masalah, itu kesalahan namanya. Itu pun masih bisa diperbaiki kan. Tapi jangan ada ketakutan. Karena kalau terus takut nggak akan ada karya kan. Dia harus dilawan ketakutannya. Tulis aja apapun. Apalagi dengan gaya feature kan kita bisa menulis mulai dari apapun. Kalau saya dulu paling sering nulis feature dari anekdot. Cari di buku ketawa cara Rusia begitu kan. Ketawa cara Polandia. Dari situ kok oh ini cocok nih sama tema tulisan nih. Ya kan? Masuk anekdot. Bikin orang lebih santai. Jadi tulis aja gitu. Tulis aja dulu, nggak usah ada rasa takut tulis. Karena kalau salah pun bisa diperbaiki. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Norma lagi. Apakah dalam penulisan fitur boleh menggunakan judul bahasa Inggris, tapi isi tulisannya bahasa Indonesia? Pada prinsipnya nggak ada larangan untuk itu. Mau bahasa Jepang pun nggak masalah, asal dimengerti pembaca gitu kan. Nah, ini terkait dengan audiens, Mbak Rahmi. Jadi kalau tadi kan saya sebut, kita harus pahami juga siapa pembaca kita kan. Kalau memang pembacanya mengerti bahasa Inggris, misalnya kelas menengah ke atas, kan nggak masalah gitu. Kita pakai bahasa Inggris. Tapi kalau pembacanya ternyata anak-anak, sasaran kita adalah anak-anak atau remaja yang menengah ke bawah misalnya, cocok nggak pakai bahasa Inggris? Nah, kalau soal rasa bahasa, terus pilihan kata, itu lebih pada halayak pemirsa atau penikmatnya sebetulnya. Pilihan rasa bahasa, pilihan kata itu, penikmatnya bisa memahami enggak? Karena kita nulis kalau nggak dipahami kan percuma juga. Ya. Itu. Oke. Ini pertanyaan dari Dwi Susanti dari SMAN 1 Tugu Trenggalek. Trenggalek, jauh juga nih. Apakah cara menulis fitur harus jelas atau hanya sebagai keterangan saja? Mungkin Mbak Dwi mau langsung sampaikan? Mbak Dwi? Supaya lebih jelas. Oh ya, Assalamualaikum. Anda saat tadi sekilas membaca tentang feature itu tulisan ringan, pendamping headline itu kan cuma, saya kira cuma sebatas keterangan menjelaskan dari utama seperti itu. Terus itu selain itu yang kedua itu kalau kita nulis feature itu harus sudut pandang yang dipakai itu harus sudut pandang siapa, subjektivitas atau objektivitas yang kita tulis. Iya. Sudut pandang siapa? Iya, Mbak Dwi, feature ada tulisan yang kayak dengan gizi begitu kalau saya sebut ya, yang slow food. Jadi ada data, ada fakta di sana gitu loh, yang mendukung tulisan, yang membuat tulisan itu menjadi meskipun encer gitu ya, bahasa saya encer, enak dinikmati, tapi juga berbobot, Bu Dwi. Jadi nggak sekedar enak dinikmati, tapi juga punya bobot yang bagus. Terus kalau soal objektif dan subjektif, feature lebih mengarah pada tulisan yang objektif, karena tidak ada opini atau pendapat penulis di situ. Jadi, pembaca dibiarkan.
Ya, maaf tadi yang saya baca itu saya sekilas cari di internet ya. Referensi itu kok subjektivitas. Bukan objek. Oh, tema. Misalnya kita menulis tema soal banjir gitu ya. Terus dari situ itu soal pemilihan topik. Jadi ketika Mbak Dwi ingin menulis sesuatu, misalnya soal temanya banjir begitu. Banjir, kita sendiri yang memilih untuk memperluas untuk mempersempit topiknya, mempersempit temanya itu topiknya apa gitu. Jadi bukan subjektivitas, tapi kita harus memilih, Mbak Dwi. Karena kalau kita menulis soal banjir tanpa kita persempit topiknya, jadi sebuah buku hasilnya gitu, bukan sebuah tulisan, ya kan? Jadi pemilihan tema sampai ke topik sampai akhir itu murni subjektivitas kita. Nah, memang kita harus memilih, kita harus memagari tulisan kita supaya nggak terlalu luas temanya. Kalau tema itu tema sangat besar sekali. Nah, subjektivitasnya lebih kepada pilihan yang kita lakukan atas tema, topik, dan sudut pandang. Tapi isinya harus objektif gitu dan sesuai dengan fakta yang ada. Ya, mudah-mudahan jelas, Bu Dwi. Oh ya. Ya, makasih Pak. Oke, makasih Mbak Dwi. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Judi Syarif. Mau tanya langsung, boleh Pak Judi? Oh iya, Bang Judi. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Terakhir ya? Maghrib ya? Oke, terakhir. Ini sedikit aja, nanya aja Bang Icul nih. Ya Bang. Rasanya saya punya kesulitan kalau mau menulis hal-hal yang menarik tapi berkaitan dengan masalah religi. Kalau masalah religi kan banyakkan dalil-dalil aja tuh Bang. Datar ya. Jadi jarang yang memanfaatkan media dakwah seperti Feature ini. Saya tertarik sebenarnya dengan tulisannya Remi Silado zaman dulu Bang. Itu di majalah Aktuil. Itu semua masuk itu tema-tema, termasuk tema religi. Nggak ada nih Bang. Ya, terima kasih. Oh gitu ya. Makasih Bang. Ya. Singkat aja jawab, ada azan ya. Ya. Jadi saya juga berapa kali nulis tema religi Bang di majalah saya dulu. Tapi lebih kepada tokohnya. Ustadz, saya pernah nulis Agim ya kan. Terus saya pernah menulis Ustadz Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham juga beberapa dai gitu di pendekatan personalnya. Salah satu kekuatan Feature adalah dia bisa bercerita dengan sangat bagus, dengan sangat bertutur, dengan sangat storytelling ketika ngomongin orang, Bang. Yeah. Ketika personal. Nah, menulis dai ala Feature itu bisa sangat memikat dan menggugah orang yang baca begitu ya. Baik untuk mengikuti kebaikan yang dia buat maupun untuk mengamalkan apa yang dibilang oleh si dai begitu. Itu salah satu personal Bang yang bisa dipikirkan. Tapi kalau tulisan soal hukum gitu ya, tentang syariah begitu kan memang udah baku gitu ya. Jadi lebih kepada deskripsi kalau itu akhirnya kan, deskripsi yang menerangkan atau eksposisi yang menerangkan ini harusnya nggak boleh, ini boleh kan begitu. Tapi selain personal ya tentang tokoh, saya yakin sebenarnya masih banyak yang bisa digali dari dunia religi untuk penulisan Feature. Misalnya bagaimana mengelola masjid, Bang. Ya kan, masjid dikelola, manajemen masjid itu kan menarik kan kalau di-feature-kan. Terus bagaimana juga konsep zakat itu ketika langsung ada di masyarakatnya gitu Bang. Di masyarakatnya, diaplikasikan di masyarakatnya kayak apa begitu. Itu kan kalau zakat infak itu kan nggak harus banyak dimasukin dalil-dalil kan, tapi praktiknya di masyarakat kan. Nah, pada intinya sebetulnya Feature itu akan sangat bagus dibuat kalau dia bersentuhan dengan manusia, Bang. Bukan dengan barang, agak susah menuangkannya gitu kan, atau dengan dalil gitu ya.
Tapi ketika aplikasinya di masyarakat itulah yang sangat mungkin di-featurekan. Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Makasih Bang. Ya, sama-sama. Oke, udah azan maghrib, gimana nih Bang Win? Mas Win lagi sholat kayak udah sholat ya? Ya, langsung closing aja. Langsung closing aja ya. Oke, Bang Sulhi ada yang mau ditambahkan lagi? Pesan terakhir, jangan takut nulis feature, jangan anggap feature itu susah. Karena feature itu imajinatif dan kreatif sehingga kita bisa gunakan cara apapun buat tulis feature. Itu aja, Mbak. Yap, baik. Terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah sesi diskusi kita udah selesai. Udah mendapatkan materi tentang penulisan fitur dan bagaimana menulis fitur untuk berbagai kebutuhan penulisan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat dan membuat kita semua tergerak. Amin. Untuk memulai menulis, jangan takut menulis, dan bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Terima kasih Bang Sulhi sudah berbagi kepada kita semua. Terima kasih juga kepada semua para peserta yang sudah bertanya, sudah menyimak dengan baik. Tentunya juga terima kasih kepada penyelenggara Dewan Perpustakaan Jakarta dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Sebagai penutup, saya mau ambil quote tadi, membaca tanpa menulis ibarat rumah tanpa atap. Keduanya menjadi bagian dari tradisi intelektual dan sama-sama penting. Jadi jangan takut untuk mulai menulis. Apapun itu, mulai menulis. Saya Rahmi Amini, mohon maaf atas segala kesalahan saya selama memandu acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.